Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Manika Ananda Widyana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LKM 3, yaitu mata kuliah praktikum kimia organik. Pertanyaan pertama, mengapa identifikasi gugus fungsional dengan uji kimia memegang peranan penting dalam identifikasi suatu senyawa organik yang belum diketahui? Jawabannya adalah dengan mengetahui gugus fungsi, maka akan dapat diketahui golongan dari senyawa organik tersebut. Karena setiap golongan senyawa organik memiliki sifat tertentu yang bergantung pada gugus fungsional yang dimilikinya. Saran umum senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi yang sama akan mempunyai sifat yang sama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik? Pertama, campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida kering. Kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Ketiga, panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah ujilah adanya gas karbon dioksida dalam air kapur. Mohon maaf, dengan air kapur, jika air kapur berubah warna menjadi keruh, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat kandungan karbon dioksida dalam sampel tersebut. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana cara membuktikan suatu reaksi organik menghasilkan air, oksigen, dan karbon dioksida? Yang pertama, mengidentifikasi karbon dioksida dan air. Yang pertama, caranya adalah campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida kering. Kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Ketiga, panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Keempat, ujilah adanya gas karbon dioksida dengan kapur dan uji adanya uap air dengan kertas kobalt. Selanjutnya, mendeteksi oksigen. Caranya, sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau hidrokarbon. Kedua, siapkan kertas saring yang sudah diberi reaksi Verox dan keringkan, disebut kertas Verox. Larutkan sampel, diteteskan pada kertas Verox. Bila terjadi perubahan warna merah, berarti zat tersebut didikasi mengandung oksigen. Selanjutnya, yang keempat, dalam analisis unsur ada uji yang menggunakan tembaga 2 oksida kering atau CuO. Jelaskan bagaimanakah cara membuat CuO kering tersebut. Caranya, yang pertama, CuO kering dibuat dengan mengekstraksi tembaga dari bijinya. CuO kering dapat dibentuk dengan memanaskan tembaga di udara sekitar 300-800 derajat Celcius. Dengan reaksinya yaitu 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuO. Selain itu, CuO dapat dibuat dengan cara memanaskan tembaga 2 nitrat, tembaga 2 hidroksida atau tembaga 2 karbonat dengan reaksi yang tertera di layar. Dan yang tengah-tengah dengan suhu 80-100 derajat Celcius lebih mudah dilakukan. Pertanyaan nomor 5 yaitu untuk mengidentifikasi atau mendeteksi oksigen digunakan reaksi Verox. Jelaskan komponen dan cara membuat reaksi Verox tersebut dan langkah-langkah reaksi yang terjadi dalam mendeteksi oksigen. Pertama, pembuatan reaksi Verox. Reaksi Verox dibuat dengan melarutkan 1 gram KCNS dalam 10 ml metanol dan 1 gram FeCl3 dalam 10 ml metanol. Kedua larutan ini dicampur dan endapannya disaring. Filtrat mengandung senyawa kompleks Fe3+, FeCNS6 -3 yang disebut reaksi Verox. Cara mendeteksi oksigennya adalah yang pertama, sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau hidrokarbon. Kedua, siapkan kertas saring yang sudah diberi reaksi Verox dan keringkan. Tersebut disebut dengan kertas Verox. 3. Larutkan sampel, diteteskan pada kertas Verox. Bila terjadi warna merah, berarti zat tersebut diindikasikan mengandung oksigen. Selanjutnya nomor 6. Pertanyaannya adalah, pada uji deteksi larutan nitrogen menggunakan filtrat Lassagne, jelaskan bagaimana cara membuat filtrat Lassagne itu dan reaksi yang lengkap pada uji larutan nitrogen. Yang pertama, cara membuat filtrat tersebut adalah zat organik yang diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian tambahkan sepotong natrium sebesar kacang kedelai yang dikeringkan dulu dengan kertas saring. Kedua, panaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Ketiga, kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol. Campuran dipanaskan lagi sampai merah membara. 4. Isi tabung dilarutkan dalam aqueous dengan cara memecahkan tabung tersebut. Yang kelima, larutan tersebut disebut dengan filtrat Lassagne atau ekstrak natrium yang selanjutnya digunakan
untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Selanjutnya yaitu uji nitrogen. Tambahkan kristal FeSO4 dalam filtrat peleburan natrium, kemudian panaskan di atas lampu spiritus dengan reaksinya yang telah tertera di slide. Kedua, tambahkan pada larutan HCl pekat dan tambahkan larutan FeCl. Amati perubahan yang terjadi dengan reaksi yang telah tertera di slide. Selanjutnya nomor 7, untuk mengetahui keberadaan nitrogen, belerang, dan halogen menggunakan logam natrium, jelaskan mekanisme yang terjadi. Pembuatan ekstrak natrium untuk mendeteksi unsur nitrogen, belerang, dan halogen. Zat organik yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian ditambahkan sepotong natrium sebesar kacang kedelai yang dikeringkan dulu dengan saring, kemudian dipanaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol dan campuran. Dipanaskan lagi sampai merah membara. Kemudian larutan tersebut disebut filtrat Lassaigny atau ekstrak natrium yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Selanjutnya uji belerang, nitrogen, dan halogen menggunakan logam natrium memiliki prinsip dengan adanya karbon nitrogen diubah menjadi ion sianida, belerang diubah menjadi ion sulfida, dan halogen menjadi ion halida. Dengan reaksinya uji nitrogen yaitu Na2CO3 ditambah FeSO4 menjadi Na4FeCN6. Uji belerang dengan reaksinya yaitu Na2S ditambah Na2FeCN5NO menjadi NaFeCN5NO5. Uji halogen dengan reaksi NaCl plus AgNO3 menjadi NaNO3 ditambah AgCl. Pertanyaan nomor 8 yaitu deteksi belerang menggunakan natrium nitroperusida. Tuliskan kemungkinan reaksi yang terjadi. Senyawa organik yang dianalisis yaitu senyawa yang mengandung belerang didestruksi dengan logam natrium menjadi senyawa organik. Menjadi senyawa anorganik. Filtrat yang telah didestruksi direaksikan dengan natrium nitroperusida dan dengan larutan basa yaitu larutan NaOH atau larutan NH3 dan yang akan dihasilkan warna ungu dengan reaksinya yaitu Na2S ditambah Na2FeCN5NO menjadi Na4FeCN5NO5 atau natrium nitroperusida yang berwarna violet atau ungu. Selanjutnya nomor 9 yaitu sampel yang mengandung nitrogen menggunakan garam MOR. Jelaskan mengapa menggunakan garam tersebut. Karena garam MOR mengandung ion Fe2 yang bersifat sebagai pereduksi kuat. Rumus kimia garam MOR yaitu FeNH3SO4. Garam MOR digunakan dalam penentuan sampel yang mengandung natrium karena FeSO4 akan membentuk senyawa kompleks dengan unsur nitrogen, sedangkan NH4 akan berikatan dengan natrium. Dengan terbentuknya senyawa kompleks tersebut, maka akan terbentuk suspensi yang berwarna biru Prussian yang menandakan adanya nitrogen. Dengan persamaan reaksinya yaitu telah tertera di slide. Pertanyaan nomor 10 yaitu mendeteksi halogen menggunakan asam nitrat pekat. Dapatkah diganti dengan asam yang lebih encer dan jelaskan kemungkinan yang terjadi jika menggunakan asam-asam anorganik lainnya. Jawabannya, penggunaan asam nitrat pekat dalam percobaan ini bertujuan untuk mengoksidasi senyawa organik yang digunakan ke keadaan oksidasi tertinggi senyawa tersebut. Dalam praktikum, senyawa asam nitrat digunakan sebagai reagen atau preaksi. Jadi, dapat digunakan untuk mereaksikan senyawa organik dalam uji unsur halogen. Jika asam nitrat yang digunakan adalah asam nitrat encer, maka oksidasi senyawa organik tidak akan maksimal dan dapat berpengaruh pada hasil uji analisis unsur yang dilakukan, salah satunya uji halogen. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Apa yang dimaksud dengan gugus fungsional dalam senyawa organik? Gugus fungsi adalah atom atau sekelompok atom dengan suatu susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang sama dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Gugus fungsi tersebut merupakan bagian yang paling reaktif jika senyawa tersebut bereaksi dengan senyawa lainnya. Pertanyaan nomor 12. Jelaskan cara yang digunakan untuk mendeteksi ketidakjenuhan dalam suatu senyawa organik. Pertama ada tes Bayer,
yaitu dengan cara sedikit larutan dalam air atau alkohol atau zat cair ditambahkan larutan Bayer, larutan KMnO4 alkalis, tetes demi tetes sambil dikocok. Kemudian bila warna larutan KMnO4 memudar berarti positif adanya ikatan tidak jenuh. Selanjutnya yang kedua, tes bromin. Larutkan sedikit zat dalam CCl4 dan tambahkan larutan 5% Br2 dalam CCl4 tetes demi tetes, kemudian dikocok. Dan jika warna larutan berubah menjadi tak berwarna, berarti positif adanya ikatan tidak jenuh. Pertanyaan nomor 13, yaitu jelaskan reaksi yang lengkap dalam mendeteksi senyawa aromatik dan alifatik, yaitu dengan menggunakan tes asap. Caranya, pertama taruhkan sedikit senyawa pada spatula, panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Terbentuknya asap menunjukkan adanya senyawa aromatik dengan reaksinya C6H6 plus O2 menjadi CO plus H2O, yaitu reaksi pembakaran. Apabila sampel yang dipanaskan di atas bunsen menghasilkan asap yang berwarna hitam, maka hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut adalah aromatik. Hal ini disebabkan oleh teroksidasinya sampel dengan sempurna. Selanjutnya nomor 14, ada jelaskan cara mendeteksi A. gugus hidroksi pada alkohol, B. gugus aldehid, C. gugus fenolat, D. gugus keton, E. ester, dan F. gugus nitro. Mari kita bahas dari yang A, yaitu gugus hidroksi pada alkohol. Pertama, gugus hidroksi pada alkohol dengan tes serat amonium nitrat. Caranya, sedikit zat ditambahkan tetes demi tetes larutan serat amonium nitrat, dan bila muncul warna merah, maka diindikasikan adanya gugus alkoholat. Selanjutnya, tes asetil klorida dengan cara sedikit zat ditambahkan 2-3 tetes asetil klorida akan dihasilkan gas. Gas yang dihasilkan apabila didekatkan dengan larutan amonia pekat akan menghasilkan asap putih. Yang kedua, gugus aldehid dilakukan dengan tes Fehling dengan cara sebanyak 1 ml larutan Fehling A CuSO4 dalam asam asetat dicampurkan dengan 1 ml larutan Fehling B garam Rochelle dalam larutan NaOH. Kedua, tambahkan sedikit zat dan panaskan dengan penangas air. Ketiga, bila warna biru larutan secara perlahan berubah menjadi endapan merah bata dari CO2O, maka menunjukkan adanya gugus aldehida. Kemudian ada tes Tolen dengan cara pertama siapkan reaksi Tolen, yaitu larutan AgNO3 ditambahkan tetes demi tetes larutan NaOH, kemudian ditambahkan larutan amonia berlebih sampai semua endapan larut. Kedua, tambahkan sedikit zat dan panaskan dalam penangas air. Ketiga, terbentuknya cermin perak pada dinding tabung menunjukkan adanya gugus aldehida. Selanjutnya, gugus fenolat dengan tes feriklorida dengan cara zat dilarutkan dalam alkohol kemudian ditambahkan tetes demi tetes larutan FeCl3. Bila berubah warna menjadi warna ungu, biru, hijau, atau merah anggur berarti positif adanya gugus fenol. Kemudian gugus keton dengan tes DNP dengan cara sedikit zat dilarutkan dalam HCl encer kemudian ditambahkan larutan 2,4 dinitrofenilhidrasin, kemudian dikocok campuran tersebut hingga homogen, dan bila terjadi endapan berarti positif adanya gugus keton. Kemudian tes iodoform dengan cara buat larutan iod dalam Ki 0,25 gram I2, 0,5 gram Ki dalam 2 ml air. Kedua, sedikit zat ditambahkan ke dalam 2 ml larutan NaOH 10%. Ketiga, tambahkan sedikit demi sedikit larutan iod dalam Ki. Yang terakhir, bila positif adanya keton, maka warna coklat akan hilang dan terbentuk endapan iodoform yang berwarna kuning. Selanjutnya, ester dengan tes ferrihidroksamat. Pertama, zat dilarutkan dalam 0,5 larutan jenuh hidroksilamin hidroklorida dalam metanol. Kedua, tambahkan larutan KOH dalam metanol sampai bersifat basah. Ketiga, panaskan campuran tersebut sampai mendidih. Selanjutnya, dinginkan dan tambahkan 1-2 tetes larutan FeCl3. Selanjutnya, asamkan dengan larutan HCl. Bila ada
ester, maka terjadi warna merah anggur. Selanjutnya gugus nitro dengan tes merah biru. Pertama, sedikit zat ditambahkan asam nitrit. Kedua, nitroalkana primer dan sekunder akan membentuk turunan senyawa nitroso yang berwarna biru. Kemudian, tambahkan larutan NaOH bila nitroalkana primer akan berubah menjadi garam natrium yang berwarna merah, sedangkan nitroalkana sekunder tidak memberikan perubahan. Selanjutnya, soal terakhir yaitu silahkan cermati dan analisis metode yang digunakan dalam analisis kadar belerang pada batu bara yang termuat dalam jurnal. Pertama, pemindaian sinar X, dispersive energy microscope, electron analysis, SEM, EDAX. Sampel batu bara dipasangkan pada cakram logam dan dilapisi dengan karbon untuk memeriksa SEM dengan gel model. GSM-2 dilengkapi dengan EVOS, EG, dan G-ORTEC. Penganalisis sinar X, dispersive energy, EDAX. Kedua, mikroskopi elektron probe microanalyzer, optik, EPM. Mikroskop ini digunakan untuk melakukan pengukuran kuantitatif barang organik dan logam. Yang ketiga, spektroskopi fotoelektron sinar X. Keempat, metode pirolisis titik Curie. Rentang massa spektrometer massa yang digunakan adalah 2 dan 220. Ruang pirolisis dan ekspansi Camber dipanaskan hingga 160 dan 200 derajat Celcius. Selanjutnya yang kelima, oksidasi suhu terprogram. Metode ini didasarkan pada konsep perbedaan reaktivitas sulfur, karbon, mineral spesies dapat dibuat dengan mengikuti evolusi SO, CO, dan kurva analisis thermal diferensial selama pembakaran. Selanjutnya yang keenam yaitu pengurangan suhu terprogram. Pengelompokan batu bara dengan pengurangan suhu terprogram ke H. Es batu bara dipanaskan ke dalam campuran pelarut hidrogen dalam keberadaan katalis pada berbagai suhu. Puncak H, es terdeteksi yang mungkin berasal dari entitas organik yang berbeda dalam batu bara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Parang Santi. Om Santi.